apalagi dengan kami, kakak-kakak pendamping Pihak Ceria. Adik-adik, Minggu Paskah yang ketiga dengan tema menjadi saksi Kristus yang siap diutus. Adik-adik, sebelum kegiatan Pihak Ceria minggu ini kita awali dengan berdoa. Marilah kita sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, kami mohon, pandanglah kami umat-Mu. Engkau sudah berkenan membarui kami dengan sakramen hidup kekal. Semoga Engkau menyertai kami, sampai kami memperoleh kemuliaan kebangkitan badan yang tidak akan binasa. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayat 35 sampai 48. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti tentang kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah adik-adik, setelah kalian mendengarkan bacaan tadi,
Di sini kakak akan membacakan sebuah cerita. Pada suatu hari, ada dua anak yang bernama Didi dan Dini. Pergi berkemah di tepi sebuah danau bersama dengan papanya. Ketika papanya sedang mendirikan tenda, Didi dan Dini bermain kejar-kejaran. Papanya berpesan agar tidak bermain jauh, masuk hutan di bukit dekat danau itu. Karena asiknya bermain, Didi dan Dini tidak sengaja masuk ke dalam hutan itu, sehingga mereka tersesat. Mereka bingung, tidak menemukan jalan sampai malam tiba. Di dalam kegelapan malam, mereka semakin takut dan tiba-tiba mereka melihat bayangan yang mereka kira itu hantu. Dan bayangan itu tiba-tiba bertanya, "Siapa itu?" Didi dan Dini berteriak ketakutan, "Itu hantu, hantu, papa, papa, tolong." Lalu bayangan itu berkata, "Jangan takut, ini papa." Tapi karena takutnya, Dini dan Didi semakin menjerit ketakutan. Papa berusaha meyakinkan mereka sambil memanggil nama mereka satu persatu dan menyorotkan lampu senter itu. "Didi, Dini, jangan takut nak, ini papa. Ayo, kemarilah." Akhirnya Didi dan Dini mengenal bahwa itu suara papanya. Kini jelaslah bahwa itu benar-benar papa mereka. Didi dan Dini langsung berhamburan memeluk papa. Lalu papa mengingatkan mereka agar selalu ingat dan mematuhi pesan papa agar mereka tidak celaka. Nah, itu tadi adik-adik sepenggal cerita. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Marilah kita jawab bersama. Yang pertama, bagaimana papa menyapa mereka? Ya, papa menyapa mereka dengan berkata, "Jangan takut, ini papa." Lalu, pertanyaan yang kedua, bagaimana reaksi Didi dan Dini pertama kali? Bagaimana perasaannya? Nah, perasaan mereka dan reaksi mereka menjerit ketakutan karena mengira papanya itu sebagai hantu. Lalu yang ketiga, apa yang papa lakukan untuk meyakinkan mereka bahwa papa bukan hantu? Ya, benar, memanggil mereka satu persatu. Yang keempat, pesan apa yang pernah papa sampaikan kepada Didi dan Dini? Ya, agar tidak bermain jauh masuk hutan di bukit dekat danau itu. Adik-adik, dari cerita tadi sama halnya dengan peristiwa para murid ketika melihat Yesus. Para murid terkejut ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka. Mereka mengira Yesus adalah hantu karena para murid itu tahu Yesus sudah mati. Tapi akhirnya mereka mengenali suara Yesus dari cara Yesus menyapa mereka. "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, itu yang diucapkan Yesus ketika menyapa para muridnya. Yesus meyakinkan mereka dengan menunjukkan luka-lukanya agar diraba oleh para murid. Selain itu, Yesus juga memakan sepotong ikan goreng di depan mata para muridnya. Dengan demikian, para murid sadar dan percaya bahwa yang ada di hadapan mereka adalah benar-benar guru mereka, yaitu Yesus. Lalu Yesus juga mengingatkan
perkataan-perkataannya yang pernah dikatakan kepada para muridnya sebelum Yesus wafat, yaitu mengenai penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, yang menyatakan bahwa ia adalah Mesias. Para murid tidak hanya perlu percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit, tapi Yesus menyatakan bahwa para murid adalah saksi dan harus siap diutus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ingin agar kita semua menjadi saksinya dan siap diutus untuk melayani. Bagaimana kita bisa menjadi saksinya dan diutus di zaman sekarang ini? Ya, adik-adik tentu harus rajin berdoa, mengikuti misa, membaca kitab suci, dan pergi ke Bina Iman supaya hubungan kasih kalian dengan Yesus kuat dan bertumbuh terus-menerus. Dengan demikian, kalian juga bisa merasakan kasih Yesus dan menikmati kebaikan-kebaikannya. Sebagai rasa syukur adik-adik bisa membagikan kasih dan pengampunan Yesus kepada semua orang. Misalnya dengan menolong teman, lalu menolong teman yang sedang jatuh, mengampuni yang bersalah kepada kalian, menghibur orang yang sedih, membantu pekerjaan orang tua, dan pekerjaan-pekerjaan baik lainnya. Dengan demikian, orang lain bisa melihat Yesus ada di dalam diri adik-adik. Adik-adik sudah menjadi saksi Kristus dan menjadi utusannya. Nah, adik-adik, ayo kita bersama-sama senantiasa berusaha untuk menjadi saksi dan utusan Kristus dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, adik-adik, untuk kegiatan selanjutnya, kalian akan melakukan aktivitas. Sampai jumpa. Apa kabar adik-adik dia? Senang kembali pada kesempatan ini kembali bertemu bersama Kak Chandra dalam aktivitas biak kita minggu ini ya adik-adik. Oke, untuk minggu ini kita akan membuat prakarya matahari yang menyebutkan kebaikan Tuhan Yesus dan kebaikan kita ya adik-adik. Oke, bahan-bahan yang sekarang adik-adik perlu disiapkan di rumah ya. Pertama, ada lem, gunting, pensil, spidol ya, lalu piring, kemudian kertas berwarna kuning ya adik-adik. Nah, sekarang langkah pertama yang harus adik-adik lakukan, ambillah selembar kertas kuning, lalu piring ya. Kalau ada piring plastik, adik-adik gunakan piring plastik ya, biar lebih aman dan lebih nyaman dipakai ya adik-adik. Carilah piring plastik yang seukurannya pas dengan tangan adik-adik ya. Sekarang adik-adik taruh piring kertasnya di atas kertas kuning yang tadi ada tadi. Kemudian dengan menggunakan pensil, adik-adik buat lingkaran di atas kertas kuning ini, bentuk lingkaran seperti ini ya nanti adik-adik. Kemudian adik-adik bisa tebalkan lingkaran ini dengan spidol setelahnya ya. Lalu adik-adik kemudian gambarlah telapak tangan. Adik-adik letakkan telapak tangan adik-adik di atas lingkaran yang tadi telah adik-adik buat. Kemudian ikuti bentuknya dengan pensil. Ikuti buat pola bentuk tangan dengan menggunakan pensil. Bentuk dan buatlah garis membentuk telapak tangan seperti ini ya. Nah, kalau sudah jadi nanti bentuknya seperti ini. Kemudian adik-adik nanti juga tebalkan dengan menggunakan spidol ya. Nanti kemudian adik-adik gunting. Setelah ditebalkan dengan spidol, adik-adik gunting sehingga nanti bentuknya akan menjadi seperti ini ya. Nanti adik-adik bentuk jadinya seperti ini. Kemudian adik-adik buat lagi satu lingkaran dengan menggunakan piring seperti langkah yang tadi telah Kak Chandra terangkan ya. Lalu gambarlah bentuk wajah tersenyum seperti ini nanti ya adik-adik bentuk wajahnya.
Kemudian adik-adik nanti juga buat satu lagi lingkaran seperti ini menggunakan kertas buffalo atau kertas karton atau kardus yang ada di rumah ya adik-adik. Kemudian adik-adik potong bulat juga nanti seperti ini. Kemudian adik-adik tempelkan ketiga lingkaran yang telah adik-adik tadi buat jadi satu ya. Berikan lem di kertas buffalo, di kertas karton atau buffalo yang tadi adik-adik sudah potong bulat. Kemudian tempelkan gambar telapak tangan yang tadi telah dibuat. Kemudian di baliknya adik-adik juga berikan lem di balik tas kartonnya tadi. Terus adik-adik pastikan gambarnya tidak terbalik satu sudut dengan gambar telapak tangan tadi. Jadi kalau telapak tangan yang menghadap atas, gambar pastikan gambar wajahnya juga menghadap ke atas. Jadi seperti ini, bolak-balik arahnya sama ya, jangan sampai kebalik. Seperti ini. Kemudian pada gambar telapak tangan yang tadi telah ditempelkan, adik-adik tulis satu perbuatan baik yang adik-adik harus lakukan. Misalnya membantu orang tua di rumah. Adik-adik tuliskan di sini ya, di telapak tangannya ini ya. Adik-adik boleh menambahkan hiasan di sekitar ini kalau mau, menambahkan bintang, bulan atau lain sebagainya di sekitar telapak tangan. Atau adik-adik juga mau menambahkan tali juga boleh agar bisa digantung ya. Sekian dari Kak Chandra pada kegiatan aktivitas minggu ini. Sampai bertemu lagi pada kegiatan berikutnya. Salam sehat selalu ya adik-adik. Sampai berjumpa lagi. Halo adik-adik, bagaimana perasaannya setelah mengikuti kegiatan Biak Ceria minggu ini? Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, menyanyi, membuat aktivitas. Semoga setelah mendengarkan firman minggu ini, adik-adik menjadi saksi Kristus yang siap diutus dan mewartakan kabar sukacita. Nah adik-adik, sebelum kegiatan Biak Ceria minggu ini kita akhiri, kita tutup dengan minta berkat dari Romo. Selamat pagi adik-adik sekalian, apa kabar? Sehat-sehat semuanya? Romo berharap bahwa kalian sehat-sehat semua. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih bisa sekolah minggu bersama dengan kakak-kakak pembina kita. Sekarang kita akhiri sekolah minggu kita mohon berkat Tuhan agar kita menjadi saksi-saksi Kristus yang siap diutus. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian senantiasa diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, berkah dalam.